Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini dengan tema atau dengan judul menjaga pikiran dan hati. Menjaga pikiran dan hati yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi saya lebih dahulu akan membacakannya di dalam ayat 6 dan ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus menyampaikan bahwa jangan khawatir. Mengapa? Karena situasi hari-hari ini adalah situasi yang bisa membuat kita khawatir. Karena itu, sungguh kita patut untuk memperhatikan firman ini, supaya kita tidak dikacaukan, kita tidak dikuasai oleh roh khawatir. Nah, kalau kita perhatikan judul firman Tuhan saat ini adalah menjaga hati dan menjaga pikiran dan hati. Menjaga pikiran dan hati. Tolong ikuti saya, jangan terlalu cepat. PowerPoint-nya. Menjaga pikiran dan hati. Ya. Berarti Tuhan menghendaki kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan pikiran kita, hati kita. Karena judulnya menjaga pikiran dan hati. Ya, pikiran tidak bisa dipisahkan dengan hati kita. Dan tadi di dalam ayat yang ke-7 terakhir, Allah, dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, Tuhan pun sungguh concern, perhatian kepada hati dan pikiran kita, sampai Allah pun akan pada akhirnya memberikan damai sejahtera di dalam diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkenaan dengan hati dan pikiran kita, ada satu pertanyaan. Apakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor di dunia ini? Biasanya kalau kita bicara hal yang kotor, kalau dikatakan tempat yang paling kotor di mana? Kita sering menjawab tempat yang sampah. Tempat sampah. Tempat pembuangan sampah. Tempat akhir pembuangan sampah. Karena sampah memang identik dengan kotor. Ya. Atau seseorang bisa saja berpikir, oh itu limbah. Limbah juga kotor. Limbah itu berbahaya. Tetapi ketahuilah, tempat yang paling kotor itu adalah hati kita, pikiran kita. Mengapa demikian? Coba kita mendengar seorang pengkhotbah, seorang pengkhotbah yang berkata demikian. Ingatlah bahwa pikiranmu adalah ucapan Anda di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata demikian? Seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Namanya Charles Spurgeon. Itu seorang pengkhotbah yang luar biasa pada masanya. Saya bacakan sekali lagi. Ingatlah bahwa pikiran Anda adalah ucapanmu di hadapan Tuhan. Pikiran kita saja dikatakan itu ucapan di hadapan Allah. Berarti kita memang benar-benar harus
menjaga pikiran kita. Karena itu dikatakan tadi, pikiran itu berasal dari hati. Nah, mengapa kita harus menjaga pikiran kita? Coba kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-17 sampai 19. Matius 15 ayat 17-19 tentang pikiran dan hati, Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tempat yang paling kotor di mana? Di hati. Kenapa? Karena di hati itu akan meluap keluar melalui mulut, melalui perkataan-perkataan. Perkataan yang bagaimana? Perkataan yang menajiskan, perkataan yang jijik, perkataan yang kotor. Mengapa demikian? Karena dari hati itu timbul segala pikiran yang jahat. Lebih buruk daripada sampah. Lebih kotor daripada limbah. Pikiran kita itu keluar yang jahat. Apa? Pembunuhan. Apa? Perzinahan. Apalagi percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi benarlah tadi kata Charles Spurgeon itu. Kita juga harus menjaga hati, pikiran kita, karena pikiran kita adalah ucapan Allah. Ucapan kita kepada Tuhan. Jadi nggak boleh sembarangan kita berpikir. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan hati kita. Karena pikiran kita, hati kita adalah ucapan kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita supaya selalu terjaga senantiasa. Ya. Pikiran kita kalau nggak hati-hati mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis. Jadi bagaimana kita ini menjaga hati dan pikiran kita? Nah, tahun 2022 ini kita mengambil tema tahun kesehatan rohani. Dan kita sampai pada saat ini tentang menjaga pikiran dan hati. Bagaimana caranya supaya kita tetap sehat, rohani kita sehat? Yang pertama adalah senantiasa bersuka cita. Senantiasa bersuka cita, kita mulai dari ayat yang awal yaitu ayat yang 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau dikatakan bersukacita, mungkinkah kita bersukacita di dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan? Karena apa? Karena sedang berkembangnya COVID-19 dengan segala variannya. Ada sekarang Omikron bahkan sudah berkembang menyerang penduduk Indonesia ini dengan varian-varian dari lokal. Mengkhawatirkan. Kita ibadah pun harus menjalankan protokol yang ketat. Protokol kesehatan. Supaya apa? Kita bisa ibadah, pulang dengan berkat Tuhan, tubuh kita tetap sehat. Tapi bisa saja hal itu mengkhawatirkan seorang. Terlebih dengan adanya pandemi ini berdampak juga buat ekonomi kita. Lalu kalau Tuhan berkata saat ini, bersukacitalah. Gimana bisa bersukacita? Saya lagi berat-beratnya, lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah. Kok Tuhan memberikan perintah kok aneh-aneh? Justru dalam situasi ini supaya kita memiliki roh yang sehat. Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi dan Tuhan menyampaikannya kepada kita semua adalah bersukacitalah senantiasa. Ada kata senantiasa setiap saat di dalam suka duka, di dalam duka, dalam keprihatinan, dalam pergumulan ataupun dalam kelimpahan. Paulus mengingatkan kepada jemaat dan kepada kita semua, bersukacitalah senantiasa, apapun keadaannya, bersukacitalah. Ketika Paulus berkata demikian, ini Paulus bukan main-main. Paulus itu bukan sedang dalam keadaan kelimpahan.
dalam tubuh yang sehat, dalam keadaan baik-baik, berkumpul bersama keluarga, makan-makan sama sukacita, kumpul-kumpul keluarga. Enggak. Paulus saat itu ada di penjara. Hidupnya kesepian. Karena dibatasi orang untuk bertemu dengan dia. Hidupnya dalam kedinginan. Karena ditempatkan di ruang yang tidak nyaman. Ruang yang kotor juga. Paulus juga dalam kekurangan. Saya pernah masuk ke pelayanan ke rutan khususnya. Pernah juga ke lapas Kesambi. Ke lapas Sustik. Saya lihat kondisi kamar-kamar itu. Yang terbaik-baik pun dia tetap tidak baik. Kondisinya itu tidur berdempet-dempetan. Saya tanya, berapa satu kamar? Sekian cuma. Lalu tidurnya gimana? Ya kan paling baik itu beralasan kerdus, Pak. Sangat tidak baik. Paulus kondisinya lebih parah dari itu. Jadi ketika Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, bukan dia itu lagi main-main. Dia sendiri sedang sebetulnya tidak bisa bersukacita. Kondisi itu membuat dia sebetulnya tidak bisa bersukacita. Tetapi justru orang yang tidak bisa bersukacita, dia bisa bersukacita, dan dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi dan berkata, bersukacitalah senantiasa. Mengapa? Karena sukacita itu harus dipahami dalam Tuhan. Sukacita kita itu bisa kita dapat kalau di dalam Tuhan. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud daripada di dalam Tuhan? Di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Paulus menderita. Dia tahu mengapa dia menderita. Dia tahu apa sebabnya dia ada di penjara. Karena dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Dia sedang melaksanakan pekerjaan Tuhan, pelayanan bagi Tuhan. Hidupnya dibangun dengan persekutuan dengan Tuhan. Maka persekutuan dengan Tuhan itu membuat hidupnya tidak lagi merasakan atau memperhatikan hal-hal yang dapat mencuri sukacita dan damai sejahteranya. Tetapi dalam situasi itu Allah mengalirkan satu energi, ini istilah saya, suatu kuasa, satu kekuatan, satu kemampuan untuk mengubah kondisi itu menjadi bersukacita. Situasi sekarang ini bisa membuat kita tidak bersukacita. Tapi ingatlah, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi apapun juga, kita bisa tetap bersukacita. Pertanyaannya, ada di mana saudara? Ada di mana? Saudara boleh hadir di tempat ini. Pertanyaannya, ada di mana saudara? Alkitab berkata, di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang hadir di tempat itu, ataupun yang mengikuti ibadah secara online. Kalau kita semua ada di dalam Tuhan Yesus, apapun kondisinya Tuhan Yesus memampukan kita untuk bersukacita. Paulus itu lagi menderita. Paulus juga pernah dirajam, ditempatkan di tempat yang paling gelap. Paulus mengambil keputusan sama Silas, memuji Tuhan tengah hari. Kok bisa? Karena Tuhan mengalirkan kuasa, mengalirkan berkatnya, energinya, kekuatannya, mengatasi kesakitan tubuhnya, ketidaknyamanan yang dialami tubuhnya, karena dia baru saja dirajam, dilemparkan ke dalam tempat yang paling dalam. Tapi Paulus mengambil keputusan menyanyi bersama Silas. Terjadi mukjizat, terjadi pertolongan. Paulus bisa lepas dari masalah pemenjaraan. Mari Bapak Ibu, bersukacitalah. Bersukacita itu di dalam Tuhan. Seperti yang kita tahu, hati gembira adalah obat yang manjur. Ada lagu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tahu itu, hati yang lagu itu. Tapi kita sering lupa menyanyikannya dan lupa lagi tentang isinya. Padahal Alkitab sering mengingatkan kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita di dalam hati kita akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hati kita gembira, menyembuhkan sakit penyakit kita, maka tubuh kita menjadi bercahaya.
Paulus apa nggak sakit? Linurnya nggak kira-kira. Luka itu begitu dalam dari Paulus. Tapi dia memuji Tuhan. Jadi bukan omong kosong orang Kristen itu memuji Tuhan. Bisa. Pertanyaan, kalau di dalam Tuhan. Untuk dapat selalu bersuka cita, kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bisa bersifat sementara. Contohnya, kepada keuangan, kepada keadaan, pada kesehatan. Kesehatan gak lama juga turun. Masuk angin, sedelok paneh. Ya kan? Saya itu paling gampang tuh, kalau hujan-hujan, kehujanan dikit, masuk angin. Ya wis lah. Obatnya kerok. Nah untuk obatnya itu kerok ya, nggak usah beli obat gitu. Jadi sukacita kita itu kita taruh kepada perkara yang kekal. Apa? Kepada hubungan kita kepada Tuhan. Pada persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Bangunlah hari-hari ini. Miliki hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar membaca Alkitab. Bukan sekedar menyanyi. Tapi hati kita sungguh terhubung dengan Allah. Dengan Tuhan. Bukan datang ke gereja. Tapi memang kita datang ke gereja dan terhubung dengan Tuhan. Bukan sekedar mengikuti secara online. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Benar-benar dalam ibadah ini sikap hatinya terhubung dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi. Allah kata, sukacitalah senantiasa. Lalu tegaskan sekali lagi. Bersukacitalah. Itu artinya apa? Sukacita menempati nomor 1 bagi orang percaya. Apapun kondisinya harus tampakkan sukacita. Bapak Ibu, jadi sumber sukacita itu mana? Sumber sukacita itu persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua saya ingin menekankan sumber sukacita itu kalau kita percaya Tuhan itu baik. Sehingga ada lagu, apapun yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan itu baik. Mengapa kita bisa berkata Tuhan itu baik? Karena pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa memandang Tuhan itu lebih jelas lagi. Karena pandangan kita lebih jelas tentang Tuhan itu menghilangkan pikiran-pikiran yang buruk, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Persekutuan itu membuat pandangan kita semakin erat dan kita memandang Tuhan memang baik. Tuhan itu baik. Itu yang membuat kita bersuka cita. Karena itu bangunlah persekutuan dengan Allah. Bangunlah. Sehingga orang-orang Kristen adalah orang yang berkekuatan, orang yang berdaya. Karena hidup di dalam Tuhan. Sekarang rahasia kita yang kedua, bagaimana menjaga hati dan pikiran kita. Yang kedua adalah senantiasa berbuat baik. Di dalam ayat yang kelima dari Filipi 4 dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berbuatlah baik. Senantiasa kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada saudara-saudara seiman. Kepada keluarga. Kepada tetangga. Kepada siapa saja. Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Nah, ada satu gambaran yang baik tentang perbuatan baik ini. Orang yang hanya hidup untuk diri sendiri dapat digambarkan seperti laut mati yang tidak pernah menyalurkan apa yang dia dapat. Jadi dia cuma nampung laut mati. Dia hanya menerima dan menerima saja sehingga airnya menjadi sangat asin bahkan terasa pahit. Maka disebut laut mati. Kenapa? Setelah itu dia hanya menerima aliran saja, menampung, lalu tidak dialirkan lagi. Lalu airnya menjadi asin bahkan terasa pahit. Itulah gambaran kita. Kalau hanya menerima kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan, kita mati. Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Jadi berbuat baik, suka menolong orang lain, membuat hati kita, jiwa kita sehat. Kalau pengen sehat, berbuatlah baik. Teruslah berbuatlah baik. Teruslah berbuatlah baik. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita.
menjaga hati dan pikiran kita. Saya ambil contoh saja Ibu Teresa. Ibu Teresa membuat satu pernyataan demikian. Ya. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Lalu dia lanjutkan, bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Ini Mother Teresa, seorang biarawati yang pelayanan kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang terbuang di Kalkuta, India. Dia membuat pernyataan ini. Lalu selanjutnya, kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Berbuat baik. Lakukan itu. Pertanyaannya, mengapa Mother Teresa berbuat baik? Karena Mother Teresa sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dia memandang Allah itu dengan jelas. Tuhan itu baik. Dan dia ingin juga menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terhina, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak terperhatikan. Dan luar biasa kesaksiannya. Pelayanannya membawa pengaruh pada dunia. Dia menyatakan ini. Nah, kalimat terakhirnya, pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini, perbuatan baik ini, berbuat baik adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka, dengan orang lain. Tapi ini ada urusan engkau dengan Tuhanmu. Mengapa berkata demikian? Sekali lagi, Mother Teresa itu sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan dia ingin menyatakan juga kebaikan Tuhan kepada semua orang yang belum mengalaminya. Dan dia lakukan itu dengan memberikan bantuan, dengan merawat yang sakit, dengan menampung anak-anak yang terlantar, anak-anak yang terbuang, yang tidak terperhatikan oleh keluarganya, ditampung dan membawa dampak yang luar biasa. Mungkin kita nggak sah seperti Mother Teresa, lakukan yang baik aja. Baik dari siapa? Keluarga, saudara, sesama jemaat, sama tetangga. Berbuat baiklah. Sekalipun tadi perbuatan baik kita bisa disalahpahami. Sekalipun perbuatan baik kita bisa dicurigai. Tapi tetaplah berbuat baik. Amin. Sekarang kita masuk langkah yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Rahasia kita, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Yang ketiga adalah berdoa, senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur. Seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya pernah mendapat pertanyaan begini, Pak Heru, apa orang Kristen sungguh-sungguh bisa bebas khawatir? Saya jawab ini. Nanti kalau saudara punya jawaban ya boleh sampaikan kepada saya. Tapi ini saat itu Tuhan berikan hikmat begini. Justru kita itu terbatas. Justru kita di saat khawatir, kita harus datang pada Tuhan. Apakah engkau khawatir? Ya, mari datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan Yesus. Di saat kita khawatir, datanglah pada Tuhan Yesus. Sehingga persekutuan kita, kehadiran kita di dalam Tuhan Yesus itu, atau kehadiran Allah dalam diri kita itu, mengubahkan kekhawatiran itu menjadi sukacita. Bapak Ibu, kalau kita khawatir, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita khawatir, justru mari kita mendekat pada Tuhan. Kenapa? Karena jawaban atas khawatir hanya ada satu, di dalam Tuhan.
Kalau kita menjauh, Tuhan ada di depan, kita menjauh ke belakang, itu semakin menjauhi Tuhan berarti menjauhi jawaban, menjauhi penyelesaian atas kekhawatiran kita. Karena itu mari kita datang pada Tuhan. Kalau demikian, dimampukan saja orang Kristen pada saat tadinya mengalami khawatir, lalu karena bertemu dengan Tuhan, diubahkan kekhawatirannya menjadi sukacita. Jadi bisa bebas khawatir. Ya bisa dong. Kalau tidak bisa, Tuhan katakan janganlah kamu khawatir. Kan gitu. Nyatakanlah semuanya itu dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa. Saya mengutip pernyataan juga yang bunyinya demikian. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa belepotan ngomongnya, enggak sia-sia. Doa yang terbatas, Bapak, amin. Tuhan tahu. Sebelum kita mengucapkan, Tuhan sudah tahu apa kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Karena itu, semangatlah berdoa. Nyatakanlah kekhawatiran itu menghampiri Allah. Dengan apa? Doa. Dan melalui doa itu, sampaikanlah kekhawatiran. Sampaikanlah permohonan kepada Allah. Dan saya percaya, Allah kita Allah yang baik. Allah kita yang mendengar. Dia akan menjawab pada waktunya. Dia akan menjawab pada waktunya. Allah tidak akan biarkan orang-orang tebusannya untuk terus terombang-ambing di dalam kekhawatiran, di dalam kekacauan. Tuhan akan ambil alih dan Tuhan akan arahkan kita maju. Terus maju. Kalau kita itu sebagai kapal, kita di tengah kapal tiba-tiba mengalami badai yang besar, Tuhan ambil alih menjadi jurumudi. Tuhan akan arahkan kita melalui badai itu, tapi tetap akan selamat. Mari kita berpikir, saya hidup, saya tidak akan mati. Dalam masalah ini bukan berarti kita tidak akan mati, pasti kita akan mati. Maksud saya itu, kalau lagi ngadepin masalah itu jangan bilang gini, mati aku. Jangan kamu ucapkan gitu. Itu maksud saya. Ya jelas kita akan mati. Tetapi kalau lagi menghadapi kehidupan pergumulan yang berat, lagi khawatir, pikiran kita stres, jangan ucapkan mati aku, enggak, katakan hidup. Hidup. Kenapa? Karena Allahku hidup. Allahku, Tuhan Yesus berkuasa. Allahku mengendalikan segala-galanya. Allahku memelihara hidupku. Allah peduli, Allah mengerti. Kenapa? Karena Allah itu baik. Mari kita jaga pikiran kita, hati kita. Seseorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya senantiasa tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Tidak bisa. Kita perlu Tuhan. Karena itu bacalah firman Tuhan. Saya itu kadang semakin baca firman Tuhan belakangan ini, khususnya melalui Abah, semakin sadar Bapak Ibu. Semakin sadar bahwa saya itu semakin tahu bahwa saya semakin tidak tahu tentang firman Tuhan. Semakin menyadari, semakin tahu saya bahwa saya itu belum seberapa tahu tentang firman Tuhan. 2 pasal. Sekarang itu kaum pria Mazmur 150 sama Amsal 1. Dibaca berkali-kali. Masih banyak yang belum saya tahu. Coba, Mazmur 150 apa? Isiannya pujian pada Tuhan. Saya ingat orang yang memulai Mazmur pasal 1, akhir hidupnya akan memuji Tuhan. Coba perhatikan Mazmur terakhir tuh, Mazmur 4, 44, 45, 46, 47. Pujian semua sampai Mazmur 90. Mazmur 1 apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan. Itu ya pujian. Jadi kita merespon tema dari GBI ini, memiliki kesehatan rohani, mari kita sungguh-sungguh memilikinya. Jaga pikiran kita dengan bersukacita, dengan berbuat baik, dengan mengucap berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan pujian refnya saja dari pujian tadi.
Saya mengajak Bapak Ibu berdiri untuk merespon firman Tuhan. Nadanya dinaikin dikit dong. Ya, kita respon firman Tuhan, kita nyanyikan pujian tentang bahwa Tuhan itu baik. Allah baik ya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau amat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Sangat ini bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Ajar kami melihat, mengalami kebaikan-Mu di saat-saat sekarang ini. Sehingga kami bisa menjaga pikiran hati kami dalam Engkau. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Kami didorong untuk berbuat baik kepada saudara-saudara yang siapapun juga, sesama kami. Dan kami di saat khawatir justru mendekat kepadamu, menyatakan kepadamu dalam doa dan ucapan syukur. Supaya hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa saja. Supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup yang bermakna, mengalami bahwa di dalam Kristus itu sungguhnya hidup. Kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami kehidupan-Mu. Engkau nyata dalam hidup kami. Di saat kami tidak bisa bersuka cita, Engkau menolong kami untuk bersuka cita di dalam Engkau. Di saat kami khawatir, diingatkan supaya kami justru berlari mendekat kepadamu. Di saat pikiran kami kacau, diingatkan supaya kami semakin mendekat pada Engkau, bersekutu dengan Engkau, supaya kami memandang wajah-Mu lebih jelas lagi, sehingga kami bisa berkata, oh kami bersyukur karena Allahku Tuhan Yesus baik. Tolong Tuhan, luruskan pandangan kami tentang Engkau, supaya kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kekristenan kami bertumbuh sehingga roh hati kami sehat adanya di dalam Engkau. Kami tidak dikalahkan pergumulan-pergumulan dan persoalan hidup saat ini, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang memberi kuasa kepada kami untuk cakap menanggung segala sesuatunya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka merespon firman Tuhan dengan baik. Mereka memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya secara bersama-sama dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang bergumul, yang sakit. Kuatkan, hiburkanlah mereka, lawatlah mereka. Dengarkanlah doa-doa mereka Tuhan. Jawablah umat-Mu Tuhan. Dalam persoalan-persoalan mereka, jawablah umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pegang hidup mereka. Pegang hidup mereka. Hari-hari ini bawa mereka untuk mendekat padamu. Karena di dalam Engkau masa depan terjamin. Bila saudara-saudara kami ini di ulang tahunnya, sungguh ingat anugerah Tuhan yang besar. Bahwa mereka ada karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengambil bagian. Beri kami kekuatan, beri kami semangat, beri kami kuasa Roh-Mu Kudus-Mu, beri kami urapan-Mu itu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melayani Engkau lebih semangat lagi, lebih maju dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus
untuk persembahan yang kami berikan. Apapun bentuknya, perpuluhan, ucapan syukur, pada mingguan, dukungan untuk komisi-komisi, Tuhan sucikan persembahan kami. Sucikan persembahan kami, kuduskan supaya digunakan untuk menunjang kebutuhan pelayanan di GPI Raja Wali ini. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kondisi ini, khususnya secara sekarang ini. Angka yang terpapar COVID-19 begitu melonjak dengan baik. Biarlah masyarakat sadar bahwa COVID itu nyata, sehingga mereka tidak lalai, tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan, tapi merespon dengan sungguh-sungguh penuh dengan tanggung jawab. Kami berdoa pemerintah diberikan hikmat, kemampuan, kecakapan oleh Tuhan untuk menangani COVID-19 ini dengan baik, sehingga Indonesia bisa cepat berlalu dari semuanya. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Tuhan berkati supaya Indonesia pulih kembali ekonominya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kalau kami mau pulang, biarlah penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Mari saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis yaitu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semuanya berkati, katakan amin.